Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Iran Arifni dengan NIM 2021 0101 309, jurusan Manajemen Bisnis. Saya dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Iran Arifni, Muhammad Haikal Firdaus, Ismail Gafar Siddiq, dan Fani Indasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang pajak bumi dan bangunan, atau yang biasa disingkat dengan PBB. Baiklah, saya akan memulai presentasi bagian pertama. Pembahasan pertama kita yaitu tentang pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Sedangkan untuk landasan hukum pajak bumi dan bangunan yaitu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan, yang artinya bahwa untuk menentukan besarnya nilai pajak itu dilihat dari objek pajak, yaitu dalam hal ini adalah bumi dan bangunan. Sedangkan untuk subjek pajak tidak mempengaruhi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, sektor pedesaan dan perkotaan atau biasa disingkat PBB P2 telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk PBB sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan atau PBB P3 masih di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian kita masuk ke definisi pajak bumi. Apa sih pajak bumi itu? Pajak bumi adalah permukaan bumi atau tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan pajak bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Adapun objek pajak bumi dan bangunan yaitu untuk objek pajak bumi itu contohnya ada sawah, ladang, kebun, perkarangan dan tambang. Sedangkan untuk objek bangunan itu contohnya seperti rumah, tempat usaha, gedung pusat pembelanjaan, pagar mewah dan lain-lainnya. Kemudian adapun asas pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kesederhanaan. Selanjutnya, adanya kepastian hukum, mudah dimengerti dan adil, dan yang terakhir, menghindari pajak berganda. Adapun dua surat pemberitahuan tentang PBB. Yang pertama, ada surat pemberitahuan objek pajak atau disingkat dengan PSOP. Ini merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang kedua, ada surat pemberitahuan pajak terutang atau disingkat dengan SPPT. Ini merupakan surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT atau surat pemberitahuan pajak terutang berdasarkan SPOP atau disebut juga dengan surat pemberitahuan objek pajak kepada wajib pajak. Baiklah, itu tadi pengertian atau definisi tentang pajak bumi dan bangunan. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Haikal Firdaus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Firdaus dengan NIM 2021 0101 334, jurusan Manajemen. Selanjutnya, objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Sedangkan untuk objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan, yang pertama yaitu adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya misalnya tempat ibadah itu ada masjid, gereja, dan lain-lain, dan untuk
bidang sosial itu ada panti asuhan, untuk bidang kesehatan ada rumah sakit, puskesmas, dan untuk bidang pendidikan yaitu sekolah, dan untuk bidang kebudayaan nasional yaitu contohnya museum. Hal yang kedua yaitu adalah objek pajak yang digunakan untuk kuburan peninggalan, purbakala, atau lebih dengan hal tersebut. Contohnya misalkan pemakaman umum atau peninggalan purbakala, contohnya misalkan candi. Hal yang ketiga yaitu adalah objek pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional. Tanah pengembalaan yang dikuasai suatu desa adalah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat adalah objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Contohnya, misalkan kedutaan besar gedung, kedutaan besar negara tetangga tidak dikenakan pajak. Kelima, objek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Contohnya, misalkan gedung perwakilan Bank Dunia atau juga misalkan gedung perwakilan Badan Kesehatan Dunia atau WHO tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Jadi ini adalah contoh-contoh objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya yaitu adalah sumber pajak atau wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi, wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Istilah di dalam pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, ada nilai objek pajak atau NJOB. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli objek pajak. Dalam hal ini, objek pajak adalah bumi dan bangunan. Jadi, setiap tahun biasanya Menteri Keuangan dengan mendengarkan pertimbangan Bupati atau Wali Kota menentukan NJOP. Untuk menentukan nilai dari NJOP itu, dasar penetapannya yaitu yang pertama, bisa dilihat dari letak. Yang kedua, ada pemanfaatan. Yang ketiga, peruntukan. Keempat, kondisi himbauan. Jadi semakin strategis letaknya atau pemanfaatan dan peruntukannya, P-nya juga semakin tinggi. Selainnya, dasar penetapan NJOP bangunan, yang pertama dilihat dari bahan yang digunakan dalam bangunan, kedua rekayasa, ketiga letak, keempat kondisi lingkungan. Jadi ini adalah dasar-dasar penetapan nilai NJOP. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ismail Gabar Sidik dengan NIM 2021011348. Baiklah, selanjutnya ada istilah nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. NJOP TKP merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP di masing-masing wilayah itu berbeda-beda sesuai dengan aturan perda masing-masing daerah. Jadi bila mana NJOP-nya itu kurang dari NJOP TKP, maka wajib pajak tidak perlu membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam penggunaan NJOP memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, jika wajib pajak memiliki satu objek pajak yang bisa atau mendapat pengurangan NJOP TKP, hanya satu objek pajak yang nilainya paling tinggi dan besar dan tidak digabungkan dengan objek pajak lainnya dan yang wajib pajak. Jadi contohnya misalnya Pak Budi mempunyai 2 rumah, jadi nanti yang bisa menjadi pengurangan NJOP TKP itu hanya 1 rumah. Sedangkan 1 rumahnya lagi tidak bisa. Adapun tarif pajak bumi dan bangunan, untuk tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yakni sebesar 0,5%. Next. Selanjutnya kita masuk ke BPHTB. Apa itu BPHTB? Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1907, BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Namun BPHTB mempunyai kesamaan dengan pajak juga, yaitu sama-sama mempunyai subjek dan objek. Subjek BPHTB dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan perolehan. Hak atas tanah atau bangunan tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang atau badan mempunyai nilai lebih atas tambahan atau perolehan hak.
di mana tidak setiap orang dapat memiliki kemampuan lebih untuk memperoleh tanah atau bangunan. Sedangkan objek BPATB meliputi yang pertama, pemindahan hak diantaranya adalah jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat waris, pelaksanaan putusan hakim, penggabungan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Hal yang kedua yaitu pemberian hak baru. Pemberian hak baru berupa kelanjutan pelepasan hak dan luar pelepasan hak. Next. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 juga dijelaskan mengenai tarif dan dasar pengenaan BPATB. Untuk tarif BPATB sendiri hanya 5% dari dasar pengenaan. Selanjutnya dasar pengenaan BPATB ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, nilai pasar yang terbagi lagi menjadi tukar menukar, hibah atau wasiat warisan pemasukan dari perseroan, pemisahan hak peralihan hak atas putusan hakim, pemberian hak baru penggabungan usaha, pelaburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah-hadiah. Saya Fani Indasari dengan NIM 202101027172. Dasar pengenaan PBB. Adapun unsur-unsur yang menentukan besarnya ketetapan PBB. Yang pertama, data luas bumi dan bangunan. Kedua, NJOP bumi sesuai dengan klasifikasi NJOP yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak. Ketiga, NJOP bangunan sesuai dengan jenis dan macam komponen yang terpasang termasuk interior dan eksteriornya. Keempat, NJKP atau nilai jual kena pajak. Menurut pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Yang terakhir, tarif pajak yaitu 0,5% ada dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Selanjutnya adalah nilai jual kena pajak atau NJKP. Nilai jual kena pajak atau NJKP merupakan dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan. Terdapat ketentuan besarnya persentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, objek pajak perkebunan sebesar 40%, untuk objek pajak pertambangan sebesar 40%, objek pajak kehutanan yaitu sebesar 40%, dan yang keempat, objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dilihat dari nilai NJOP-nya. Bila mana nilai NJOP-nya lebih besar daripada 1 miliar, maka persentase NJKP sebesar 40%, dan jika NJOP-nya kurang dari 1 miliar, maka persentase NJKP sebesar 20%. Yang selanjutnya, rumus perhitungan pajak bumi dan bangunan. Rumusnya yaitu tarif PBB dikalikan dengan NJKP dengan tarif sebesar 0,5%, sedangkan untuk NJKP merupakan persentase NJKP dikali NJOP lalu dikurangi NJOP TKP. Atau kita dapat menggunakan rumus yang kedua, yaitu persentase NJKP 20%, maka kita dapat menggunakan rumus yaitu 0,1% dikali NJKP. 0,1% dari NJKP ini didapatkan dari rumus awalnya, yaitu 0,5%. Tarif pajak dikali 20%, lalu persentase NJKP dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Yang kedua, jika persentase NJKP-nya 40%, maka dapat menggunakan rumus yaitu 0,2% dikali NJKP. 0,5% di sini merupakan tarif pajak dan 40%-nya adalah persentase NJKP dikali NJOP lalu dikurangi NJOP TKP. Jadi itulah rumus untuk menghitung pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh pertama. Dalam contoh kasus pertama, Pak Hari mempunyai rumah yang terletak di Jakarta. Rumahnya terletak di atas tanah yang luasnya 200 meter persegi dengan luas bangunan rumah 120 meter persegi di Jakarta. Nilai jual tanah sebesar 464.000 dan nilai jual bangunan sebesar 505.000 per meter persegi.
Jika NJOP di wilayah tersebut ditetapkan 15 juta, maka hitunglah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh Pak Hari. Langkah pertamanya adalah mencari nilai jual objek pajak rumah Pak Hari. Pertama, tanah 200 meter persegi dengan harga jual 464.000 dikalikan sehingga hasilnya 92.800.000. Yang kedua adalah menghitung bangunannya. NJOP-nya bangunan luas bangunan sebesar 120 meter persegi dikali harga jualnya yaitu 505.000. Hasilnya adalah 60.600.000. Jadi NJOP rumahnya sebesar 153.400.000. Setelah diketahui nilai NJOP, kita kurangkan dengan NJOP TKP-nya yaitu sebesar 15 juta. Nanti akan diketahui NJKP-nya yaitu sebesar 138.400.000. Setelah diketahui NJKP, kita akan menghitung PBB terutang yaitu dengan rumus tarif PBB kali NJKP. Rumusnya adalah tarif PBB sebesar 0,5%, lalu kali persentase NJKP, karena nilainya kurang dari 1 miliar berarti persentasenya 20%. Mendapatkan hasil 0,1%, lalu dikalikan NJKP sebesar 138.400.000, sehingga hasilnya adalah 138.000. Jadi PBB terutang yang harus dibayarkan Tuan Hari adalah sebesar 138.000 per tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.